Oke, eh, sudah masuk rekaman, baik. Dalam pertemuan tiga ini kita akan membahas beberapa hal yang sekiranya mulai dasar ke statistik. Jadi dalam pertemuan tiga ini nanti sedikit dibutuhkan konsentrasi, dibutuhkan eh, apa namanya kesabaran dan pastinya teliti nanti dalam menyimak untuk pertemuan tiga ini. Jadi nanti sudah mulai sedikit tak sentuh apa itu tentang tabel, apa itu tentang grafik, apa itu nanti hitungan-hitungan. Jadi saya tidak apa-apa, masih sangat mudah. Jadi nanti mulai kita bahas bareng-bareng pada pertemuan siang hari ini. Baik, kemarin kita sudah mempelajari apa itu pengertian statistik dan statistika. Perbedaannya itu apa dan bagaimana ciri khasnya statistik dan statistika. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang penyajian data dalam bentuk daftar, distribusi, frekuensi, dan grafiknya. Nah, sebelum itu perlu tak ingatkan lagi, jadi pada prinsipnya kemarin kita sudah mempelajari apa itu statistika dan apa itu statistik. Ini ada yang masuk sebentar. Yami Alfian baru masuk. Oke. Oke. Baik, kalau statistika itu kemarin pada prinsipnya adalah ilmu yang bertujuan untuk mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data di mana uh, apa namanya semua kegiatan ini berfungsi untuk menjadikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Sedangkan statistik yaitu sesuatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka atau di mana di dalamnya itu ada perhitungan dengan perlu ada perhitungan di situ. Jadi pada prinsipnya kalau statistika itu ada ilmunya, sedangkan statistik adalah kumpulan angka-angka di situ di dalamnya. Nah, statistik, statistika kemarin dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika induktif. Ini ada yang masuk lagi sebentar. Oke. Nah, di sini nanti materi-materinya apa saja silakan nanti bisa dibaca sendiri. Nanti PPT-nya akan saya share di mana. Dari dua pengertian tadi, bahwasanya statistik maupun statistika itu tidak lepas dengan satu kata yaitu data. Nah, apa sebenarnya data itu? Data adalah himpunan nilai, variat, datum, atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Nah, dan prosesnya itu dalam pengambilan penghimpunan sebuah data itu pertama objek harus melalui yang namanya pengamatan, di mana pengamatan itu kita akan mendapatkan variabel-variabel atau menentukan variabel-variabel dan hasil akhir yang nanti akan berupa nilai atau ariet nanti di situ. Nah, data dibagi menjadi dua. Yang pertama data kualitatif dan yang kedua adalah data kuantitatif. Data kualitatif ini diperoleh dari hasil pengamatan, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Jadi, pada prinsipnya dua data ini sangat berbeda. Makanya nanti ketika jenengan semua sudah masuk dalam skripsi atau dalam penelitian, kan nanti kita penelitiannya penelitian kependidikan ya. Jadi harus ditentukan saja. Kalian pengen penelitiannya apakah penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif, karena tidak mungkin penelitian kualitatif datanya adalah kuantitatif, sedangkan penelitian kuantitatif datanya adalah kualitatif. Yang mungkin adalah penggabungan dua jenis data ini yang sering disebut dengan mixed method di situ. Ini saya masuk lagi. Oke, nah, kita akan lebih dalam lagi. Dari posisi di sinilah kita harus paham ada dua istilah di dalam penelitian atau dalam statistik itu adalah populasi dan sampel. Nah, kedua ini berbeda, tidak bisa disamakan, tapi saling terkait.
di mana populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan atau ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel itu suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Misalnya seperti ini, saya langsung contohkan secara konkret dalam penelitian pendidikan ya. Populasi itu biasanya disebut dengan seperti ini. Kalian pengen meneliti di MTS Salatiga seperti misal kayak gitu ya. Nah, populasi itu adalah populasi di MTS Salatiga. Tapi sampelnya nanti kalian akan mengambil di kelas misal 7A MTS Salatiga tahun 2020 tahun 2021. Nah, kalian harus bisa membedakan dua hal itu antara populasi dan sampel karena itu sangat sangat penting sekali. Ada yang masuk lagi? Oke, ada yang masuk lagi, Pak. Nah, jadi jangan sampai kebalik menyebutkan, nanti yang akan menjadi masalah adalah ketika kalian mengambil data yang seharusnya kalian hanya mengambil kelas lucu A, tapi karena kalian terfokus malah justru di populasinya, malah kalian ngambil seluruh siswa yang ada di MTS Salatiga. Nah, jadi dua hal ini harus benar-benar paham mana populasi, mana sampel. Bahkan kalau penelitian kualitatif bisa aja sampelnya itu mungkin 3 orang saja juga bisa. Tapi kalau kuantitatif itu harus minimal satu kelas di situ. Karena nanti perlu ada kelas kontrol, kelas yang uh, diberi perlakuan dan lain-lain. Itu nanti akan dipelajari di mata kuliah metodologi penelitian nanti. Nah, data itu kan tadi Pak Widi sebutkan bahwa ada dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Di mana data kualitatif itu data dari pengamatan, sedangkan data kuantitatif itu data dari pengukuran. Contohnya, kita masuk lagi. Oke, contoh data kualitatif ini, misal yang bisa kalian amati di situ contoh jenis kelamin, warna bunga, habitat, di mana ini tidak bisa diangkakan kecuali jumlah jenis kelamin laki-laki. Nah, itu bisa diangkat. Tapi kalau tentang jenis kelamin itu tidak bisa diangkakan. Sedangkan warna bunga itu kan juga tidak bisa diangkakan kecuali warna bunga mawar yang merah ada berapa, warna bunga mawar putih ada berapa. Nah, itu melalui perhitungan itu sudah masuk ke kuantitatif. Jadi hati-hati, beda-beda tipis kalau sudut pandangnya sudah berbeda, data yang akan diambil juga akan berbeda di situ. Nah, yang kedua adalah data kuantitatif. Data kuantitatif ini pada prinsipnya dibagi menjadi dua, ada data discrete dan data continue. Di mana data discrete itu misalnya ada jumlah kloroplast, jumlah trombosit, jumlah sel, sedangkan maaf Pak, suaranya macet-macet. Suaranya macet-macet Pak. Mungkin sinyalnya ya Mbak. Ini Enggak, Pak. Buatan Pak, lancar mawon. berarti tadi sinyalnya Mbak nganu ya. Terus ini saya juga pakai monitor ini pakai dua dua yang satu pakai handphone, suaranya mulus sih seperti orangnya kayak gitu. Aduh. Mungkin itu karena kurang tinggi. Oke, jadi data discrete itu contohnya seperti jumlah kloroplast, jumlah trombosit, jumlah sel, jumlah siswa, jumlah apa namanya ya, jumlah buku, jumlah apa namanya yang mengikuti perkemahan, itu adalah data discrete. Sedangkan data continue itu benar-benar melalui apa namanya perhitungan di situ seperti berat badan, jarak kota, luas tanah. Nah, sebenarnya apa sih data discrete dan data continue itu sebenarnya? Nah, penggunaan data statistik itu bisa digolongkan berdasarkan sifat angka, yaitu data continue dan data discrete.
Kalau data kontinu, yaitu data statistik yang angka-angkanya merupakan deretan angka yang sambung menyambung. Contoh, data berat badan 40,3, 40,9, 50, dan seterusnya. Sedangkan data diskrit yaitu data statistik yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Contoh, jumlah buku perpustakaan, jumlah peserta didik, jumlah permen, dan lain-lain. Itu salah satu contoh dari data diskrit. Jadi harus bisa membedakan antara data kontinu dan data diskrit. Sedangkan berdasarkan cara menyusun angkanya, dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama data nominal, data ordinal, dan data interval. Data nominal yaitu data statistik yang cara menyusunnya didasarkan pada klasifikasi tertentu. Contoh, jumlah mahasiswa jumlah mahasiswa pendidikan agama Islam tahun 2009-2010 menurut tingkat dan jenis kelaminnya. Itu adalah termasuk data nominal. Sedangkan data ordinal atau urutan yaitu data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan pada urutan atau ranking. Misal, hasil nilai statistik berdasarkan ranking atau hasil nilai statistik berdasarkan perankingan kayak gitu. Yang selanjutnya adalah data interval, yaitu data statistik di mana jarak yang sama di antara hal-hal yang sedang diteliti. Nah, ini nanti hari ini kita akan fokus ke data interval. Berdasarkan bentuk angkanya, itu ada 2 jenis. Yang pertama, data tunggal. Yang kedua, data kelompok. Nah, perbedaan kedua ini adalah data tunggal yaitu data statistik yang angka-angkanya merupakan satu unit atau satu kesatuan, tidak dikelompokkan. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu adalah data tunggal. Tapi sedangkan data kelompok yaitu data statistik yang tiap unitnya terdiri dari sekelompok angka. Misal 80 sampai 84, 75 sampai 79. Berarti kan 80 sampai 84 berarti kan ada 80, 81, 82, 83, dan 84. Berdasarkan waktu pengumpulannya, itu juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama data seketika dan yang kedua adalah data urutan waktu. Nah, data seketika yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan pada suatu waktu saja. Misal, data ulangan harian pada semester Gasal 2009-2010. Data nilai UAS pada semester Gasal tahun 2009-2010. Nah, sedangkan data urutan waktu yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan dari waktu ke waktu secara berurutan. Misal, jumlah mahasiswa yang lulus dari tahun 196 sampai tahun 2006. Itu kan berarti ada tahun 97, tahun 98, tahun 99, tahun 2000 sampai tahun 2006 seperti itu. Jadi harus bisa membedakan konsep sederhana ini. Nah, data dalam pencarian sumber data statistika itu ada 2 cara, ada 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, perbedaan data primer dan data sekunder itu pada prinsipnya data primer itu data yang benar-benar kita sendiri sebagai peneliti adalah yang mengambil. Sedangkan data sekunder itu data yang kita ambil dari pihak lain.
Contoh data primer, wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner, dan lain-lain. Sedangkan data sekunder, maaf, tadi semalam nggak tidur. Data dari pihak lain, contohnya data dari BPS, dari Bank Indonesia, dari World Bank, dari IMF, dari FAO. Nah, jadi data yang benar-benar yang ambil bukan kita, tapi dari pihak yang lain. Dan biasanya data sekunder ini adalah data sebagai data penguat di situ. Nah, kita dari data tadi barulah masuk yang ke arah nilai. Nah, nilai suatu data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, nilai parametrik dan nilai statistik. Di mana nilai parametrik itu pada intinya adalah nilai dari suatu parameter yang diperoleh dari hitungan atau data sensus dan masih perlu dianalisis. Tapi kalau nilai statistik itu suatu nilai dari suatu parameter yang diperoleh dari perhitungan atau data sensus. Nah, jadi sudah melalui perhitungan kalau nilai statistik, tapi kalau nilai parameter uh, masih perlu dianalisis lagi seperti itu. Kalau ini biasanya ya udah dari data sensus ya itu datanya hanya itu saja. Tapi kalau parametrik itu harus perlu dianalisis lagi dan masuk lagi. Oke, statistika parametrik kemarin kita Pak Widi sudah singgung, yaitu di mana statistika yang membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan data interval atau rasio. Jadi ini link, Pak Men harus bisa membedakan mana kuantitatif dan mana kualitatif. Mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar normal atau tidak. Makanya dalam nanti penelitian kuantitatif itu sangat penting banget, sangat perlu banget yang namanya uji normalitas di situ. Penyebar normal atau tidak dan lain-lain. Nah, contoh metode statistika parametriknya itu adalah ada uji Z, korelasi Pearson, perancangan percobaan, itu biasanya one or two way ANOVA. Jadi di situ nanti ini sudah menggunakan SPSS atau program pengolah data statistik. Atau kalau mau dihitung secara manual sih tidak apa-apa, tapi rumusnya lebih jauh jelimet seperti itu. Nah, jadi dalam statistik ini memang perlu kejelasan di situ. Anda pengen mengambil data itu berupa kuantitatif atau berdasarkan kualitatif, nanti karena pemrosesannya akan berbeda di situ. Oh iya, salah. Bentar. Nah, yang kedua yaitu statistika non parametrik, di mana membutuhkan data dengan data ordinal dan nominal. Merupakan statistika bebas sebaran, tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal ataupun tidak. Contoh metode statistika non parametrik itu ada binomial test, chi-square test, median test, Friedman test, dan lain-lain. Itu ada semua nanti. Kelihatannya waktunya azan ya. Nah, jadi kita baru masuk inti dari pembahasan hari ini, di mana menyajikan suatu data mentah untuk mengambil keputusan itu dari fungsi dari statistika itu sendiri. Jadi nanti proses statistika itu sendiri nanti memang ujungnya adalah menyajikan data untuk suatu pengambilan keputusan, di mana data mentah diambil dari populasi atau sampel. Jadi kembali ya, atau ya, bukan dan. Jadi
Makanya nanti kalian harus matangnya di situ. Mana yang saya mau ambil? Apakah populasinya atau sampelnya seperti itu. Nah, pengambilan data ini diperoleh dengan cara itu ada wawancara, ada pengamatan, ada surat menyurat, dan ada kuesioner. Kurang ingat kuesioner. Nah, langkah statistik deskriptif yaitu pertanyaan yang harus dijawab. Jadi harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, menata data, terus menyajikan data, dan yang terakhir, menarik simpulan. Nah, dari data-data tersebut, kita harus benar lagi mengenal yang namanya distribusi frekuensi. Nah, ini sudah sedikit sebagai awalan nanti masuk mulai penggolongan, mulai pembuatan kelas itu nanti baru ini akan kita mulai konsepnya dari sini. Nah, distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Tujuannya, data menjadi informatif dan mudah dipahami. Langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi yang pertama, mengurutkan data dulu. Habis diurutkan, baru membuat kategori atau kelas data. Yang ketiga, baru melakukan penturusan atau tabulasi atau perhitungan di situ. Ada berapa, frekuensinya ada berapa, jumlahnya ada berapa. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya data perusahaan dengan harga saham se-Indonesia. Ada 20 data di sini. Gimana? Pertama, kalau kita ngambil di bursa saham itu kan masih acak-acakan ya. Nah, langkah pertama kalian harus mengurutkan dari terkecil ke terbesar. Nah, paling murah dulu yaitu Jababeka itu 215, di mana yang paling mahal adalah Telkom sebesar 9.750 di situ. Nah, setelah pengurutkan ini baru langkah yang kedua membuat kategori atau kelas data, di mana ya pasti tidak ada aturan pasti berapa banyaknya kelas, namun banyaknya kelas sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Nah, tentukan interval kelas. Nah, caranya dengan menggunakan rumus ini yang sudah mulai masuk hitungan. Jumlah kategori atau kelas sama dengan 1 plus 3,322 log n. Nah, bagaimana untuk mencari log n? Pakai kalkulator tidak apa-apa. Jadi log n. Nah, kita coba dengan kasus tadi. Karena tadi sampelnya ada 20 data, berarti n-nya itu ada 20. Nah, makanya n-nya 20 berarti tinggal kita masukkan aja. K sama dengan 1 plus 3,322 log 20. Karena N-nya tadi adalah 20. Sehingga setelah dihitung menggunakan kalkulator, ternyata log 20 adalah 1,301. Sehingga K kategori kelas di mana 1 plus 3,322 dikali 1,301. Nah, ini dulu yang dikali dulu. Jadi 3,322 dikali 1,301 dulu dikali, baru dijumlahkan 1. Nah, di sini ketemu 5,322. Sehingga dari rumus ini, jumlah minimal kategori atau kelas itu yaitu 5. Jadi ada 5 kelas nanti di situ. Nah, selanjutnya setelah, kan tadi kelasnya udah ketemu jumlah kelasnya. Nah, selanjutnya kita tentukan interval kelas. Nah, interval kelas adalah batas bawah dan batas atas dari suatu kategori atau suatu kelas. Nah, rumusnya interval kelas sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi jumlah kelas. Nah, tadi nilai terbesarnya adalah 9750 kan? Tadi punya Telkom.
Nah, sedangkan nilai terendahnya 215 punya Jababareka tadi ya. Nah, untuk menghitung interval kelasnya, jadi nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kelas. Nah, tadi 9750 dikurangi 215, hasilnya baru dibagi 5, ketemu 1907. Jadi, interval kelasnya adalah 1907, yaitu jarak nilai terendah dan nilai tertinggi dalam suatu kelas atau kategori. Nah, ini bisa diartikan seperti ini. Nah, tadi kelasnya ada 5, berarti kalian membuat 5 tabel dulu. Habis itu buat kelasnya terendah kan tadi 215. Nah, tadi intervalnya 1907, ya udah berarti batasnya untuk sebelum masuk kedua ini adalah 215 ditambah 1907 sama dengan 2122. Berarti kelas yang pertama itu adalah interval dari 215 sampai 2122. Nah, kelas 2 juga sama, 2123 ditambah 1907 ketemunya 403. Nah, ini jadi ketika sini sudah batasnya 2122, di sini jangan mulainya dari 2122, tapi mulai dari 2123. Gimana rumusnya memang kelas atas ditambah 1. Seperti itu. Sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Nah, Belum, Pak. masih sangat mudah ya. J. Pak. Oke. Sip. Waktu lego ya Pak Widi. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Nah, langkah ketiga yaitu lakukan penturusan atau tabulasi data. Di mana tadi 215, 212 kok bisa ketemu 14? Kita kembali ke data lagi. Yes, tabelnya tadi. Nah, datanya tadi yang harga sahamnya 215 sampai 2122 tadi ya. Ya, sampai 2122 ada berapa? Nah, berarti 215 sampai 212 berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Karena di sini 2175 padahal batasnya adalah 2122. Berarti data yang kisaran antara 215 sampai 2122 ada berapa data? 14 data. Makanya baru dimasukkan di sini. Kali ini hanya untuk memudahkan perhitungan dengan menggunakan frekuensi dengan tabulasi seperti itu. Ya kayak kalian pemilu kayak gitu. Coret. Nah, jumlah frekuensinya ada 14. Nah, berapa yang di kisaran antara 2123 sampai 4030? Oh, ternyata hanya ada 3. Oh, dan seterusnya ada. Jadi caranya modelnya seperti itu. Ini harus runtut, karena kalau nggak runtut nanti kalian akan bingung lagi terus. Oh, frekuensinya piro? Balik malah tabelnya nanti nggak karuan bentuknya. Dan di sisi lain kalian akan bingung sendiri. Nah, setelah mengetahui jumlah frekuensinya, nah ini kita baru menentukan frekuensi relatifnya. Nah, frekuensi relatif adalah frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi total. Tujuannya untuk memudahkan membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari kandungan data. Nah, jadi di sini karena jumlah frekuensinya 14, tadi datanya ada 20, berarti rumusnya frekuensi dibagi jumlah data seluruhnya, hasilnya dikali 100%. Berarti 14 per 20 hasilnya kan 0,7. Nah, 0,7 dikali 100%, ketemunya 70%. Berarti data yang ada di range 215 sampai 2122 sebanyak 70%.
persen frekuensi relatifnya. Seperti itu. Selanjutnya, setelah menentukan frekuensi relatifnya, kalian harus paham dengan yang namanya batas kelas. Karena nanti fungsinya dalam penyajian data di situ. Apa itu batas kelas? Batas kelas adalah nilai terendah dan tertinggi. Batas kelas dalam suatu interval kelas terdiri dari dua macam. Batas kelas bawah, lower class limit, dan yang kedua batas kelas atas, upper class limit. Nah, jadi yang sebelah kiri ini adalah batas kelas bawah. Sedangkan yang sebelah kanan ini batas kelas atas. Berarti batas kelas bawahnya kelas 1 adalah 215, batas atasnya kelas 1 adalah 2122. Batas bawahnya kelas 3 adalah 4031, batas atasnya kelas 3 adalah 5938. Jadi seperti itu cara membacanya. Nah, setelah itu kalian juga harus mengenal yang namanya nilai tengah. Apa itu nilai tengah? Jadi tanda atau perinci dari suatu interval kelas dan merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili suatu interval kelas. Nah, nilai tengah biasanya berada di tengah-tengah pada setiap interval kelas. Contohnya seperti ini. Nilai tengah antara 215 sampai 2122. Jadi nilai tengah-tengahnya itu sebenarnya berapa? Itu caranya 215. Ada yang masuk. Loh. Ada yang masuk. Cara menghitungnya untuk nilai tengah itu adalah 215 atau kelas bawah ditambah kelas atas, batas kelas atas, hasilnya dibagi 2. Jadi contoh di ini kelas 1. Berarti batas bawahnya 215, batas atasnya 2122. Jadi 215 ditambah 2122 hasilnya dibagi menjadi 2. Nah, ketemulah 1168,5. Misal kayak gini. Nilai tengah dari 1 sampai 9 adalah, berarti kan 1 ditambah 9 dibagi 2, berarti 10 dibagi 2, yaitu 5. Berarti nilai tengah 1 sampai 9 adalah 5. Kalau nggak percaya, jajal orek-orek NDW. Pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mesti nilai tengah-tengahnya adalah 5. Nah, seperti itu. Ini sama untuk semua interval, semua kelas, cara hitungnya sama. Yang selanjutnya, yang perlu kalian pahami adalah nilai tepi kelas atau kelas boundaries, di mana nilai batas antara kelas yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Caranya, penjumlahan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas diantaranya dan dibagi 2. Bingung kan? Nah, kayak gini. Jadi nilai tepi kelas antara kelas 1 dan kelas 2 itu adalah caranya 2122 ditambah 2123 hasilnya dibagi 2. Nah, akan ketemu 2122,5. Kalau melihat polanya seperti ini, itu hanya bertambah 0,5 kan? Nah, itu menjadi dasar batas tepi kelas bawahnya untuk kelas 1 tinggal dikurangi 0,5. Gitu. Kalau atasnya tinggal ditambah 0,5 seperti itu. Nah, selanjutnya kita semua harus paham menunjukkan beberapa tentang frekuensi kumulatif, di mana fungsinya yaitu menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada
tingkat kelas tertentu. Diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Nah, frekuensi kumulatif itu terdiri dari dua, frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Distribusi frekuensi relatif itu membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%, di mana distribusi frekuensi kumulatif ada dua, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, contohnya seperti ini. Frekuensi kumulatif kurang dari berarti pada prinsipnya dia adalah harusnya melihatnya langsung sekian. Nah, jadi ketika data kelas pertama itu harus kondisinya seperti ini. Jadi frekuensi kumulatif tinggi adalah 20. Pasti frekuensi kurang darinya adalah 0 karena 20 tambah 0, 20. Karena N-nya tadi adalah 20 data kan. Nah, jadi kalau di sini 0 itu pasti lebih darinya ada 20. Dan selanjutnya jika frekuensi kumulatifnya di sini 14, di sini pasti 6. Jadi pada prinsipnya kurang dari dan lebih dijumlahkan itu sama dengan N atau jumlah sampelnya tadi. Nah, seperti itu. Nah, ini hanya selingan aja, nanti silakan bisa dibaca sendiri. Nah, selanjutnya yaitu tentang penyajian data yang berupa grafik. Nah, grafik dapat digunakan sebagai laporan. Mengapa menggunakan grafik? Pada prinsipnya, manusia itu tertarik dengan gambar dan sesuatu yang ditampilkan dalam bentuk visual. Akan lebih mudah diingat dan daripada dalam bentuk angka. Anda ingin menyajikan data jumlah penduduk ada di kota Salatiga dilihat dari umurnya. Nah, kalau hanya angka, saya kira akan susah untuk memberikan informasi. Tapi kalau dalam bentuk grafik, oh ternyata umur sekian sampai sekian ada berapa orang, umur sekian sampai sekian ada berapa orang, umur sekian sampai sekian ada berapa orang. Nah, itu menggunakan grafik. Nah, kita coba grafik itu ada beberapa macam. Yang salah satunya pertama adalah grafik histogram yang sering kita kenal yaitu dengan diagram balok. Nah, histogram menghubungkan antara tepi kelas interval dengan pada sumbu horizontal X dan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal Y. Kita menggunakan data yang sudah kita tadi 215 sampai 2122 jumlah frekuensinya 14. Nah, ketika nanti dibentukkan dalam grafik histogram, nah bentuknya seperti ini. Diagram balok. Jadi 212 sampai 2115 itu ada 14. 2123 sampai 4030 tadi ya. Itu ada berapa ini? Ada 4. Seperti itu. Jadi pembuatannya ini adalah bentuk contoh dari histogram. Ini akan sering banget nanti kalian gunakan ketika penelitian, apalagi penelitian kuantitatif. Itu akan sering banget. Selanjutnya adalah grafik poligon. Nah, kalau grafik poligon itu yang digunakan adalah titik tengah kelas tersebut. Jadi nilai tengahnya tadi yang kelas 1 sampai mana, nah sama juga nanti hasilnya akan bentuknya seperti ini. Ada lagi berupa kurva O'Keefe. Itu dilihat dari frekuensi kumulatifnya. Nah, itu nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, dari contoh kurva-kurva tadi, diagram tadi, itu akan sering sekali digunakan. Makanya kalian pengen menggunakan kurva O'Keefe, tapi datanya menggunakan untuk histogram akan susah nanti. Dan jadi kalian harus benar-benar
bisa menentukan, oh saya pakai ini aja, berarti datanya yang saya gunakan adalah yang ini. Nah, oke, sampai situ kita mulai pemanasan dulu pertemuan ini dengan hitungan yang sedikit masih sangat-sangat sweet. Jadi tidak apa-apa, nggak usah bingung dulu. Kita pelan-pelan dulu. Oke ya. Nah, saya pengen mengasah apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Ini nanti ada tugas, ada 2 soal. Nanti ini PPT-nya akan saya kirim. Silakan dibuatkan seperti tadi. Pertama diurutkan dulu, habis itu membuat kelasnya berapa, terus membuat intervalnya berapa, seperti itu baru sampai pembuatan kurang dari dan lebih dari. Ya, itu nanti waktu mengerjakannya 1 minggu, dikirim ke email ini. Berarti kalau sekarang berarti maksimal mengumpulkannya hari Kamis minggu depan jam 23.59. Nah, ini sekalian kita diskusi bareng juga. Bahasanya minggu depan kan kelihatannya libur ya, cuti bersama memperingati Maulid Nabi. Jadi ini enaknya bagaimana? Kalau saya punya usul seperti ini, daripada kita mencari hari untuk apa namanya, untuk mengganti hari ini, kok saya punya pemikiran seperti ini. Tapi nanti tergantung sih mahasiswa setuju apa enggak. Ya, bentar, tak stop record.